Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih boleh ada sebagaimana adanya kita. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan terus kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pada pasalnya yang pertama ayat 9 bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Menaruh kepercayaan atau meletakkan kepercayaan hanya kepada Tuhan. Kelas motivasi ataupun pelatihan seringkali memberikan kata-kata atau ungkapan motivasi kepada peserta. Misalnya, Anda pasti bisa. Jikalau orang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Kemudian ungkapan yang lain adalah sukses ada di tangan Anda. Anda yang menentukan kesuksesan Anda. Dan kemudian di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ketiga ungkapan ini mungkin terdengar biasa di telinga kita, sering kali kita dengarkan. Namun kalau kita cermati, ternyata ungkapan-ungkapan ini merupakan bentuk humanisme, spirit humanisme, meninggikan manusia dengan segala kemampuan atau potensinya dan mengabaikan kebergantungan manusia kepada Tuhan. Atau juga membawa spirit pemujaan diri, spirit untuk mencari nama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membangun Menara Babel. Jadi ungkapan ini tidaklah benar. Bahwa orang lain bisa, belum tentu kita bisa. Lagi pula, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kemampuan kita terbatas. Hanya jikalau Tuhan menolong kita, maka kita bisa. Lalu kemudian, bahwa sukses ada di tangan Anda. Ini jelas tidak benar. Bukan kita yang menentukan sukses kita. Sukses kita ditentukan oleh Tuhan. Ketika orang-orang Babel membangun menara itu, mereka berjuang tetapi mereka gagal. Lalu kemudian di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ini juga tidak benar. Orang-orang Babel sudah berusaha, mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, tetapi pembangunan mereka berhenti di tengah jalan sebab apa yang mereka lakukan tidak diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam pelayanannya menyadari sepenuhnya kebergantungannya kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup yang dialaminya di dalam pelayanan kemudian dilihat oleh Rasul Paulus sebagai sebuah cara Allah untuk membawa dia kepada kesadaran bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan Rasul Paulus untuk memikul atau menunaikan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Pengalaman-pengalaman hidup yang kita juga alami kiranya membawa juga kita kepada kesadaran bahwa kemampuan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Kita terbatas dalam banyak hal, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka letakkanlah harapan kita, kepercayaan kita, optimisme kita, impian kita, cita-cita kita kepada Tuhan yang di dalam tangannya segala sesuatu adalah mungkin. Jikalau kita mengandalkan diri kita sendiri atau menaruh harapan kita kepada manusia, ada awasan bagi kita. Kalau kita membaca Yeremia 17 ayat 5-8, di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, menaruh harapannya kepada manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, mereka akan dikutuk. Ini menjadi awasan bagi kita bersama-sama. Tentukan pilihan kita kepada siapa, di dalam siapa kita menaruh harapan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.